Salam saudaraku yang kekasih. Jumpa kita di Siraman Kalbu sore hari ini. Di awal minggu ini kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di awal minggu ini terambil dari Efesus 5 ayat 5. Dikatakan demikian. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mau mengatakan bahwasanya orang yang menyembah berhala itu sama dengan orang yang cenderung hidupnya sundal, cemar, dan serakah. Karena itu jauhkanlah kehidupanmu dari persundalan, dari kecemaran, dan dari keserakahan. Karena orang seperti itu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Kristus dan dalam kerajaan Allah. Karena kamu sudah hidup sebagai orang yang telah dicerahi, dilepaskan dari yang gelap masuk kepada yang terang. Dicerahi oleh firman Tuhan. Bukan lagi seperti hidup yang dulu, tapi sudah berada hidup yang kini dalam Kristus sebagai terang dan juru selamat manusia. Dunia ini kuat sekali mempengaruhi nilai-nilai yang ada di dunia ini, yakni hidup dengan penuh persundalan. Sundal bukan berarti harus sundal fisik antara suami yang ini dengan istri orang yang sana, atau yang bukan berpasang-pasangan, tidak. Tapi menyembah dan memberikan hati pikiran dikuasai oleh segala sesuatu yang membuat orang lupa akan tanggung jawab dan tugas untuk menyembah Allahnya, termasuk orang yang sudah sundal. Orang masa kini terikat dengan kebiasaan dari jam ke jam, dari menit ke menit. Misalnya katakanlah pengaruh handphone. Asik berkomunikasi, asik main TikTok, asik chatting, asik mengomentari atau dikomentari oleh orang. Oleh karena sering kita mencurahkan hati pikiran kita di akun kita, sehingga lupa untuk menyembah Tuhan, lupa untuk mengurus anak suami, lupa untuk mengingat kewajiban sosial dengan yang lain. Ini termasuk orang yang menyundalkan dirinya terhadap kemajuan teknologi, yang tidak mampu melihat nilai positifnya, malah cenderung mengikuti atau korban dari ekses negatifnya. Saudaraku yang kekasih, ada pencemaran, ada persundalan yang baru. Ada pencemaran, ada persundalan teknologi yang menjajah kehidupan keluarga, pribadi, kelompok, dan lain-lain di tengah-tengah dunia masa kini. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan supaya kita berhati-hati dan kita memperhatikan dengan baik, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menikmati nilai baik, nilai positif kemajuan itu, dan tidak menjadi dipersundal atau kita menjadi mempersundal dari bawaan teknologi yang menjajah kehidupan kita masa kini. Sama itu dengan menyembah berhala. Menyembah memberikan Tuhan, menyembah membuat hidup kita jauh dari Tuhan dan terikat dengan hal-hal yang sederhana tapi mempengaruhi hati pikiran bahkan iman percaya kita. Saudara diingatkan, jika larut dalam keadaan seperti itu, tidak akan mendapat
bagian dalam kerajaan Kristus dan dalam kerajaan Allah. Orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah adalah orang yang hidup di bawah pengasihan Allah, melakukan tugas tanggung jawabnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan, membangun cinta kasih, relasi sosial, berbela rasa di tengah-tengah kehidupan masa kini, sebagai citra kehidupan orang yang berkenan hidup di kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau senantiasa menjagai kami supaya kami tidak terbawa-bawa arus negatif dengan kemajuan masa kini, khususnya kemajuan teknologi yang hampir setiap saat berada di tangan kami, yang membuat kami jatuh kepada hidup yang berhala, kecemaran yang tidak Tuhan kehendaki. Biarlah hidup kami ini senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai pertanda kami berkenan hidup dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.